Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di musim dingin, udaranya lumayan cukup dingin dan menusuk dari tulang ini. Pohon-pohon kurma pun masih belum berbuah karena pohon kurma ini tumbuh hanya di musim panas, yang khususnya tepatnya di bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi pohon kurma ini tumbuh di seluruh jazirah Arab, dan bahkan di bagian tanah-tanah yang lain pun sudah mulai tumbuh kurma dengan kemajuan zaman. Tetapi kurma yang paling barakah, yang terbaik, yang mempunyai keistimewaan adalah kurma Madinah, karena mengambil dari keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kurma ini banyak macam tipe-tipenya, tetapi tipe yang paling istimewa adalah kurma ajwa. Kurma ajwa ditanam langsung dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah pun mengabarkan di dalam hadisnya, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratil ajwa, dzalikal yaum bisam wasihr." Barang siapa yang memakan buah kurma, 7 kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Wal ajwa huwa min jannah wa huwa shifa'u min syam. Sesungguhnya kurma ajwa itu adalah dari surga dan dia merupakan obat dari segala racun. Jadi ma'asyiral muslimin, awal mula cerita kurma ajwa ini adalah dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ia adalah berasal dari Persia yang letaknya sekarang adalah di Iran. Yang mana di Iran di sana mereka menyembah api ataupun disebut dengan agama Majusi. Jadi Salman Al-Farisi adalah anak dari seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan dia disuruhkan untuk menjaga api Majusi agar tidak mati. Dan bapaknya mempunyai kebun yang sangat luas, dan setiap hari dia ditugaskan untuk menjadi mandor dan memantau para pekerja-pekerja kebun di kebunnya. Pada suatu hari Salman Al-Farisi pun dia berjalan di tengah-tengah perjalanannya. Dia melihat satu kaum yang beribadah di kanisah ataupun di gereja, yang mana ibadahnya sangat lain dengan kaum masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu agama Nasrani. Cara sholat mereka, cara beribadah mereka sangat masuk di akal, karena Nasrani adalah agama yang paling benar sebelum datangnya Islam. Maka dia pun singgah dan belajar kepada pendeta tersebut, dan dia pun mengabarkan kepada bapaknya dan bercerita. Bapaknya pun melarangnya, sehingga ketakutan bapaknya, dan dia pun dipenjara di dalam rumah dan kakinya dibesi. Maka orang-orang Nasrani pun yang datang dari Syria pun mencari beliau. Maka pada saat datang, dan dia pun dilepaskan dan dibawa ke Syria. Di sana ia belajar, dikabarkan oleh pendetanya akan ada datang seorang nabi akhir zaman dengan ciri ia tidak memakan sedekah, dan di pundaknya ada cap yaitu kenabian, dan dia berasal dari bangsa Arab. Maka Salman Al-Farisi ia pun menunggu-nunggu kedatangan Nabi, sampai dia pun ketika datang ajal seorang gurunya pendeta, dia bertanya, "Kemanakah akan aku belajar lagi?" Maka dia pun menuju ke Baitul Maqdis. Pada saat di Baitul Maqdis datang ajal lagi pendetanya, dia pun menyuruhkan untuk menuju ke Madinatul Munawwarah. Pada saat perjalanan di sana, ternyata Salman Al-Farisi dikhianati dan dia dijual menjadi budak. Ketika dia menjadi budak, dijuallah kepada seorang Yahudi. Maka orang Yahudi pun dia bertahun-tahun untuk menjadi pekerja di kebun kurma. Maka datanglah seorang Yahudi dari Madinah, dan dia pun bertamu, dan orang Yahudi yang dari kampungnya itu tempat dia bekerja pun menghadiahkan kepada Yahudi yang Madinah itu. Maka Salman Al-Farisi pun bekerja di Madinah. Di sana pun dia mendengar kabar bahwa ciri-ciri kenabian Rasulullah, dan dengan semangat menuntut ilmu dan mencari kebenaran yang tinggi, akhirnya dia pun mengintip Rasulullah dari kejauhan. Maka dia pun membawakan sebakul kurma, dia berikan dengan cara sedekah. Tapi Rasulullah SAW tak memakannya. Maka dia pun membawakan keesokan harinya lagi sebakul kurma dengan mengatakan, "Ini hadiah dari aku." Maka Rasulullah pun memakannya. Inilah tanda ciri-ciri yang pertama. Rasulullah tidak memakan sedekah, tetapi memakan hadiah. Maka ketika itu dia pun mengikuti Rasulullah SAW untuk menanam
salah satu jenazah di Baqi dan dia pun menguntit dari belakang ingin melihat di pundak Nabi. Maka Rasulullah pun mengetahuinya. Akhirnya Rasulullah pun berkata, aku tahu wahai Salman, engkau ingin melihat tanda kenabianku. Maka Rasulullah membukakan pundaknya, maka terpancarlah cahaya yang sangat luar biasa dan ada cap kenabian. Maka sampai langsung bersimpuhlah Salman Al-Farisi di hadapan Rasulullah SAW dan masuk Islam. Maka ketika itu dia pun disuruhkan oleh Rasulullah untuk dibebaskan, bagaimanapun caranya harus bebaskan dari perbudakan orang Yahudi. Maka orang Yahudi pun memberikan persyaratan yang sangat berat, yaitu haruslah dia menanam biji kurma ini sampai besok pagi harus tumbuh dengan batang-batangnya. Mungkin itu adalah sesuatu syarat yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Maka Rasulullah dia pun berkata dengan sedih kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyanggupinya. Akhirnya pun orang Yahudi tahu dia akan datang dengan Rasulullah, maka dibakarlah sebakul biji kurma itu agar tak dapat tumbuh. Subhanallah, Rasulullah pun dengan mukjizatnya dicangkur oleh Sayyidina Abu Bakar dan dimasukkan biji kurma itu yang telah dibakar dan ditanam dan ditutupi oleh para sahabat-sahabat lain sampai tumbuhlah 300 kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, ketika dibuka jendela di pagi hari, orang Yahudi telah melihat pohon kurma telah menjulang dan lengkap dengan buahnya. Itulah dia salah satu sejarah kurma ajwa, kurma Nabi Muhammad SAW.